Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misayu Ananda Prastisia dengan NIM R1C121047. Saya dari jurusan Teknik Geologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu morfologi yang terdapat pada Pantai Batugong, Kecamatan Lalonggasu-Meto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dapat dilihat pada slide ini adalah kenampakan dari morfologi yang saya pilih, yaitu morfologi estuari. Ini adalah video dari morfologi estuari yang saya dapatkan di Pantai Batugong. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pengertian estuari itu sendiri. Nah, estuari ini adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Nah, kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari, namun tidak demikian jika bermuara ke danau, waduk, atau ke sungai yang lebih besar. Nah, morfologi estuari ini merujuk pada studi tentang bentuk dan struktur fisik dari estuari, serta bagaimana karakteristik tersebut terbentuk dan berubah seiring waktu. Nah, estuari adalah kawasan peralihan antara lingkungan sungai dan laut yang biasanya terbentuk seperti muara, tempat air tawar bercampur dengan air asin. Nah, morfologi estuari mencakup berbagai fitur fisik yang mencirikan area tersebut, termasuk topografi, bentuk dasar, serta informasi sedimen dan tanah. Berikutnya, proses terbentuknya morfologi estuari. Nah, di dalam proses terbentuknya ini, yaitu proses terbentuknya morfologi estuari melibatkan interaksi kompleks antara faktor-faktor geologi, hidrologi, dan oseanografi. Nah, berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses pembentukan morfologi estuari. Yang pertama itu ada penciptaan lembah sungai. Nah, proses awal terbentuknya estuari dimulai dengan pembentukan lembah sungai. Lembah ini biasanya terbentuk melalui erosi oleh aliran sungai yang mengalir menuju laut selama periode glasial. Permukaan laut lebih rendah dan sungai menggali lembah yang lebih dalam. Yang kedua itu ada kenaikan permukaan laut. Nah, kenaikan permukaan laut ini setelah periode glasial, iklim menghangat, menyebabkan pencairan es dan kenaikan permukaan laut. Kenaikan ini menyebabkan air laut masuk ke lembah sungai yang lebih rendah, membentuk estuari. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengisian dengan sedimen. Aliran sungai membawa sedimen dari daratan ke estuari. Proses sedimentasi ini berkontribusi pada pembentukan delta, gundukan pasir, dan lapisan lumpur di estuari. Pasang surut dan arus laut juga mempengaruhi distribusi dan pengendapan sedimen. Yang berikutnya itu ada proses pasang surut, di mana proses pasang surut ini, dinamika pasang surut di estuari memainkan peran penting dalam pembentukan morfologi. Pasang surut membawa dan mendistribusikan sedimen, menciptakan fitur seperti gundukan pasir dan saluran pasang surut. Nah, berikutnya ada erosi dan akresi. Nah, proses erosi yang disebabkan oleh arus sungai dan gelombang laut terus-menerus mengubah bentuk estuari. Sementara itu, akresi pengendapan sedimen menambahkan material baru yang membantu membentuk dan memodifikasi garis pantai estuari. Selanjutnya, itu ada interaksi air tawar dan air asin, di mana pertemuan air tawar dari sungai dengan air asin dari laut menciptakan gradien salinitas yang mempengaruhi proses fisik dan kimia di estuari. Nah, gradien ini membentuk lapisan sedimen yang berbeda berdasarkan kepadatan dan salinitas air. Selanjutnya, itu ada peran biota. Nah, peran biota ini organisme seperti tanaman bakau, lamun, dan berbagai mikroorganisme juga mempengaruhi morfologi estuari dengan
menyebabkan sedimen dan menciptakan habitat yang memengaruhi arus air dan pola sedimentasi. Selanjutnya itu ada pengaruh kegiatan manusia. Aktivitas manusia seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi lahan, dan pengerukan juga berperan dalam mengubah morfologi estuari. Campur tangan manusia dapat mempercepat erosi atau memperkenalkan sumber sedimentasi baru. Nah, proses-proses inilah yang saling berinteraksi dan terus berlangsung membuat morfologi estuari menjadi salah satu geomorfologi yang paling dinamis dan berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya itu hubungan morfologi estuari itu sendiri dan daerah sekitarnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Pantai Batugong terletak di Desa Batugong, Kecamatan Lalunggasumeto, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sekitar 13 km dari pusat kota Kendari. Nah, pantai ini memiliki pasir hitam dan ombak yang cukup besar, yang menjadi ciri khas morfologinya. Morfologi estuari di Pantai Batugong dipengaruhi oleh interaksi antara aliran sungai yang bermuara di pantai dan dinamika laut seperti pasang surut dan gelombang. Nah, proses sedimentasi dari aliran sungai membawa material seperti pasir dan lumpur yang kemudian diendapkan di area estuari. Nah, interaksi ini membentuk karakteristik fisik pantai, termasuk bentuk garis pantai dan struktur dasar laut di sekitarnya. Kualitas air laut di Pantai Batugong juga dipengaruhi oleh aktivitas di daerah sekitarnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air seperti kecerahan, suhu, dan total kepadatan tersuspensi melebihi standar kualitas air laut untuk wisata bahari sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Nah, hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari aktivitas di daerah sekitar yang dapat mempengaruhi kualitas air di estuari Pantai Batugong. Selain itu, Pantai Batugong memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang strategis karena lokasinya yang dekat dengan kota Kendari. Namun, pengembangan wisata di pantai ini perlu mempertimbangkan aspek kebersihan dan kerjasama antara masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan wisata. Dengan demikian, morfologi estuari Pantai Batugong memiliki hubungan erat dengan daerah sekitarnya, baik dari segi proses alamiah seperti sedimentasi dan dinamika pasang surut, maupun dari aspek aktivitas manusia yang dipengaruhi kualitas lingkungan dan potensi pengembangan wisata di kawasan tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari morfologi estuari yang saya dapatkan pada Pantai Batugong. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.